Pertama-tama kita akan membuat sebuah program dari CX Programmer dengan menggunakan gerbang N. Pertama-tama caranya yaitu kita klik File, New. Nah, di sini ada yang kita harus pilih ya atau tulis. Untuk device name-nya kita bebas, misalkan Akmal. Lalu device ininya, nah ini tuh sebenarnya tergantung PLC kita yang mau dipakai apa. Nah, kebetulan kita memakai CP1L. Nah, lalu network type-nya yaitu USB. Ini tergantung kita entar untuk transfer datanya ingin menggunakan apa, dan kita menggunakan USB. Lalu di sini kita klik setting. Nah, kita rubah CPU type-nya. Karena kita CPU type-nya L, jadi kita pakai L. Ini tergantung CPU masing-masing teman-teman ya. Bisa dipilih di sini, yaitu kita L, lalu OK. Nah, di sini lalu OK. Nah, di sini kita sudah melihat sebuah aplikasi CX Programmer ya. Lalu di sini kita tulis dulu itu namanya range. Kita klik lalu enter. Kita tulis di sininya rangnya yaitu gerbang N. Lalu enter. Nah, di sini fungsinya apa? Di sini untuk menamakan sebuah rang atau rang agar kita tidak tertukar. Langkah selanjutnya, karena kita akan membuat gerbang N dalam CX Programmer, kita memakai klik tombol NO ini, yaitu normally open. Pindahkan ke sini. Di sini kita pakai kode ya, kode nama komponennya. Kalau kita NO ini kita memakai misalkan kita pakai 000. Enter. Komponennya misalkan A. Nah, sudah terpasang NO ini. Lalu kita pasang lagi NO-nya di sini dengan nama yang berbeda. B. Nah, lalu kita klik garis ini untuk panjang agar cepat kita kontrol arah kanan langsung untuk menggeser. Nah, lalu kita kasih indikator yaitu lampu. Klik. Nah, untuk lampu ini karena output kita pasang jadi 100. Nah, ini seperti itu. Oke, ini di sininya kita pasang LED aja ya, biar. Nah, di sini saya akan terangkan kenapa di sini posisinya kita merangkai dengan seri ya. Bahwa kita ketahui di dalam CX Programmer ini dalam materi gerbang logika 1 dan 2, untuk gerbang N kita itu harus memasang komponennya dengan seri. Nah, untuk selanjutnya ntar kita memakai OR. OR itu kita akan memakai paralel. Nah, jadi kita coba ya di sini. Kita kan di sini udah kasih NO ya. Dengan tabel kebenaran dari N itu, jika dia bernilai 1, A-nya 1, B-nya 1, maka hasilnya akan 1. Dan jika salah satunya 1 atau 0, dia akan bernilai 0. Nah, jadi kita coba di sini, kita akan simulasikan di gerbang N ini. Klik di bagian di sini, Work Online Simulator. Ditunggu sebentar sampai dia transfer data dulu ke sebuah device-nya. Nah, di sini sudah ada warna hijau menandakan bahwa dia itu sudah mensimulatorkan, sudah tersambung. Nah, di sini di PLC ini, di materi ini ada dua kata kunci, yaitu jika 1 itu berarti dia di energize, dan dia jika angka 0 dia terputus. Nah, di
di sini kita lihat di warna hijau ini berarti dia di energize ke si komponen A ini. Lalu kita akan kasih input 1 misalkan. Nah, klik aja 2 kali di software komponennya, kita klik di value-nya 1 nih. Atau kita juga bisa cara cepatnya dengan Ctrl J. Ctrl J ini untuk memberikan inputan 1 dan Ctrl K ini untuk memberikan input 0. Kita coba ya, ini kasih angka 1. Nah, di sini karena dia normally open ini di saat dia dikasih energize, dia kan kondisi awalnya open nih. Lalu kita kasih angka 1 di energize, berarti saat dia di energize dia ini nyambung dari open menjadi close. Nah, saat dia close dia mengaliri arus listrik lalu sampai di komponen kedua. Nah, di komponen kedua ini kita coba kasih misalkan 1 lagi, set oke. Nah dia nyambung dan indikator LED ini nyala. Nah, jadi intinya di gerbang N ini di saat dia awalnya dikasih energize, karena dia normally open, di saat dikasih inputan 1 atau energize, dua komponen ini akan menjadi close. Close itu artinya menyambung ya. Nah, kita coba, karena tadi melihat tabel kebenaran hanya 1A 1B 1 jadi akan 1, coba kita kasih di sininya, di B nya kita kasih inputan 0. Klik lagi, kasih 0. Oke. Nah, terbukti kan? Jadi kita bisa lihat dengan tabel kebenaran N, ntar saya akan tampilkan, di saat B nya ini dikasih inputan 0, maka dia terputus di sini. Karena dengan dikasih inputan 0, maka dia terputus. Jadi di B ini akan tetap open. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang gerbang N di dalam CIS Programmer. Jadi saya ulangi lagi, intinya itu yaitu gerbang N ini dia memakai sistem seri, di mana kita komponen A ini akan dikasih angka 1 dan B ini dia dikasih input 1, lalu lampu akan menyala. Lalu kita buat di rang kedua ini, enter, kita tulis gerbang OR. Nah, kita ketahui gerbang OR ini tabel kebenarannya, jika A dan B bernilai 0 maka outputnya akan 0, dan jika salah satunya bernilai 1 maka outputnya akan 1. Oke, kita buat, kita memakai normally open lagi, klik di sini. Karena tadi di sini sudah 000 dan di 01 kita buat di sini jadi 002. Kita buat lagi A. Oke, lalu nah di sini ini gerbang OR yang saya tadi bilang. Di gerbang N ini kita memakai seri, dan di gerbang OR ini kita memakai paralel. Karena apa paralel? Karena salah satunya jika dikasih input 1 atau di energize, dia akan nyala. Oke, kita buat lagi di sini ya. Set dengan 003. Sininya B. Oke. Lalu kita buat outputnya di sini. Kita pakai LED lagi. Nah, di sini kita buat jadi 101 00. Sininya LED lagi outputnya. Nah, kita di sini pakai ini, kita sambungkan agar mereka. Nah, kita lihat di sini rangkaian gerbang OR ini kita sudah melakukan sistem paralel. Oke. Nah, kita coba kasih simulasikan untuk gerbang OR ini. Sama dengan klik tombol ini atau Ctrl Shift V, klik, lalu dia mentransfer. Nah, di sini kita sudah lihat di sini hijau, maka berarti tandanya dia sudah disimulatorkan. Oke, dilihat dari tabel kebenaran gerbang OR. Jika salah satunya bernilai 1, maka dia akan melakukan LED ini akan nyala. Oke, kita coba klik di A.
saya tadi udah mengasih tahu, jadi kita agar cepatnya ini untuk mengasih inputan satu kita pencet Ctrl J. Oke, kita akan pencet Ctrl J. Nah, saya sudah melakukan mengetik Ctrl J, lalu ini akan hijau terus sampai LED, berarti LED ini hidup tandanya. Nah, terbukti kita kasih satu di A, dia di energize, berarti dari open ini dia jadi close, dan ini tidak di energize yaitu putus, dia tetap open. Nah, lihat dari tabel kebenaran 1 dengan 0, maka dia akan nyala. Oke, kita lihat di sini ke kita yang B-nya dikasih lagi inputan 1 di energize. Oke, kita lihat Ctrl J. Nah, di sini nyambung juga. Jadi dia walaupun dia salah satunya bernilai 1 atau dua-duanya bernilai 1, maka dia akan on. Nah, kita lihat, kita coba di B-nya ini dikasih di A-nya ini dikasih inputan 0, yaitu dengan memencet Ctrl K. Ctrl K. Nah, dia tetap nyala juga. Lalu kita coba di B-nya kita kasih 0 lagi, Ctrl K. Nah, dia terputus. Kenapa terputus? Karena lihat dari tabel kebenaran juga, di saat mereka A dan B-nya 0, maka dia tidak nyala LED-nya. Oke, baik, penjelasan dari gerbang OR cukup sekian. Baik, kita lanjutkan. Kita akan merangkai sebuah gerbang Nokia 2 ya. Kita pakai NAND, yaitu not N. Kita tulis di sini, enter. Gerbang NAND, yaitu not N. Nah, di sini not N ini atau NAND yaitu kebalikan dari N. Nah, di sini kita lihat gerbang N ini yaitu kan dengan memakai seri ya, seri dengan memakai NO. Nah, di NAND ini kita kebalikannya, not N. Nah, kita buatlah kan di sini seri nih, karena not kita buatlah paralel. Tetapi karena di sini memakai NO, kita memakai NC sekarang. Oke, klik NC-nya, yaitu normally close. Kita buat 004. Oke, dan A. Lalu kita buat lagi di sini 005, enter B. Nah, sudah kan? Nah, oke, kita buat lagi di sini pakai LED 102 LED. Oke. Nah, kita sambungkan di sini. Oke, nah di sini kita sudah lihat gerbang logika NAND dengan rangkaian paralel ini. Kita coba tabel kebenaran NAND ini, yaitu dia di saat A, B, dan B-nya 0, yaitu akan dia 1. Nah, jika A-nya 1, B-nya 0, maka akan 1, dan sebaliknya. Dan jika A dan B-nya 1, maka outputnya akan 0. Nah, kita coba ya, kita simulatorkan. Nah, di sini karena mereka di sini kan sudah dikasih energize ya dari sininya. NC ini jika dikasih energize, maka dia akan tetap, karena awalnya close nih. Jadi dia itu akan pas dikasih energize, mereka akan terputus. Nah, kita coba di sini kita kasih kontrol, kasih angka 1. Oke. Nah, dia di saat 1 terputus. Kenapa? Karena dia di saat dikasih energize nih, energize dikasih input 1, kan awalnya dia close. Nah, di saat close ini dikasih input 1, jadi putus. Nah, kalau yang B ini dia masih tersambung terus. Nah, kita lihat di A nya ini dikasih 1, maka B ini kita kasih 0. Nah, jadi outputnya ini akan bernilai 1. Nah, kita coba lagi yang B ini, kita kasih energize juga, Ctrl J. Nah, di saat NC ini dua-duanya dikasih energize, dia akan tidak nyambung, LED-nya tidak akan nyala. Kenapa? Karena di saat mereka dua-duanya NC dikasih energize, maka dia akan terputus. Jadi sistemnya jika NO dikasih energize, dia akan
nyambung. Bila NO dikasih 0 atau putus, maka dia akan nyambung. Sebaliknya NC ini jika dikasih energize mereka akan putus. Nah, NC ini jika dikasih input 0 maka dia akan nyambung karena tetap saklarnya menyambung gitu. Jadi kita coba di si A nya ini kasih 0. Nah, di saat komponen A ini dikasih 0, input 0, maka dia akan menyambung sampai LED nyala. Dan jika B nya kita kasih input 0 lagi, mereka akan nyambung juga. Begitulah simulasi dari 3 gerbang ini, AND, OR, dan NAND. Semoga bermanfaat. Intinya saya bisa simpulkan dari 3 gerbang ini, yaitu gerbang N ini kita pakai rangkai dengan seri dengan memakai NO, dan gerbang OR ini kita pakai paralel dengan gerbang NO juga. Nah, di sini bedanya dengan gerbang NAND, yaitu kita karena not N kita memakai memakai komponen NC normally closed, dan sistemnya ini dirangkai dengan paralel. Nah, seperti yang lainnya, contohnya NOR ini karena not OR ya, jadi awalnya OR di sini itu paralel, di rangkai NAND-nya, di rangkai NOR-nya ini akan menjadi seri dengan memakai NC. Begitulah kesimpulannya. Jadi di saat NO diberi energize atau input 1, dia akan nyambung, dan NC bila dikasih input 1 atau di energize mereka akan terputus. Sebaliknya NO bila dikasih input 0 mereka akan terputus, dan NC bila di input 0 akan tersambung.